Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ini kita ketemu lagi di hari Senin. Ada yang bilang I love Monday, ada yang bilang I hate Monday. Kalau kita mau, pokoknya kita bilang bahwa every day is holiday. Itu ya Mbak, supaya kita semangat terus dalam situasi apapun. Karena antara kerja dan liburan itu kita sebenarnya bisa combine kalau mau gitu ya. Nggak jadi beban lah pekerjaan itu. Iya, betul Mas Hersu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin semuanya. Apa aja yang seru nih Mas Hersu nih sepanjang pekan lalu dan bahkan sampai hari Minggu kemarin nih yang akan kita sampaikan dan kita bahas dari meja Wah, redaksi of the Read. banyak yang seru, tapi saya kira juga teman-teman pasti menyimak soal kecelakaan Ketua MPR ketika rally dia selamat, Fadlizon yang menghilang selama 2 pekan sudah muncul lagi dan ngegas lagi. Tapi yang saya kira punya implikasi jangka panjang ada setidaknya dua berita, tetapi itu berkaitan, yakni soal tarik menarik Muktamar NU yang akan berlangsung di Lampung, dan kedua soal pembaretan dari Menteri Negara BUMN Erick Thohir menjadi anggota Banser. Nah, ini saya kira Anda udah bisa mulai lihat kan benang merahnya di mana nih, Mbak Agi? Iya betul. Karena ya memang menarik sekali ya kalau NU itu setiap kali akan menuju ke pemilihan presiden begitu pilpres dan kemudian NU ini menjadi sesuatu yang besar yang diperebutkan gitu ya. Dan semuanya tampaknya ingin merapat ke sana, Mas Hersu. Ini juga terjadi pada pilpres sebelumnya dan ini menariknya karena masih 3 tahun lagi ya sebetulnya, tapi tampaknya sudah mulai dari sekarang ini. Yaitu Pak Erick Thohir kemarin pembaretan dan kemudian juga tarik-menarik muktamar NU ini antara dua kekuatan besar sebetulnya yang sebenarnya berhaluan sama sih sebenarnya kalau saya lihat ya. Tapi mereka tampaknya keras sekali nih pertarungan itu Mas Hersu. Ya, sebenarnya kalau soal dua kubu ini sebenarnya sama posisinya terhadap pemerintahan Jokowi ya. Karena satu kubunya Yahya Stakuf, dalam hal ini kita mesti melihat itu faktor Yakult Khalil Qomas sebagai Menteri Agama, dan kemudian Pak Sas. Sas ini kan juga bagian dari pemerintah, dia jadi komisaris di BUMN kan gitu. Jadi sebenarnya ini lebih pada tarik menarik kepentingan internal untuk kepentingan eksternal kan gitu ya. Dan ya, betul. Dan wajar kalau orang kemudian banyak berebut pengaruh NU ini. Kenapa? Karena memang sampai sekarang kita nggak tahu seberapa besar sih jumlah anggota dari NU itu, tapi sampai sejauh ini kan kalau kita baca data-data lama, memang mereka sudah mengeluarkan kartu anggota resmi, tapi datanya belum fix. Tapi mereka mengklaim itu lebih dari 30% lah warga NU di Indonesia ini. Kalau 30% kan berarti di atas ya sekitar 90 juta gitu ya Mbak Aki ya. Iya betul. Sekarang kita kan sudah di atas 270 ya, mungkin 270 juta nih. Cuman masalahnya kalau yang kita amati selama beberapa pekan terakhir ini, yaitu adalah tudingan atau tuduhan kepada Menteri Agama Yakult Khalil Qomas, yaitu bahwa dia sudah membooking ratusan hotel gitu, bahkan dan tudingan itu tidak main-main karena diarahkan atau muncul dari Wakil Ketua PWNU Lampung yaitu Muhammad Irfandi. Dan saya bacakan nih Mas Hersu, saya sampai membuat catatan nih karena tidak hafal ya. Cuman berani sekali loh dia menuding ini, artinya dia punya catatan begitu. Yaitu ada ratusan, seperti misalnya kamar di Hotel Novotel ada 80 kamar, di Hotel Emersia 80 kamar, di Spring Hill 80 kamar juga, di Yuna 120 kamar, kemudian di Amalia ada 70 kamar, Swiss Hotel 50 kamar, Sheraton 80 kamar. Wah, ini luar biasa nih Mas Hersu, dana dari mana ini gitu. Ya, datanya dan dari ya. Datanya itu detail gitu ya, tetapi itu kan sudah dibantah oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama sudah membantah, dan yang saya pikir gini, karena itu bookingnya itu open atau tanggalnya fix, karena kan sekarang ini tanggalnya berubah-ubah gitu ya. Alasannya karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah menetapkan level 3 PPKM untuk seluruh wilayah selama Natal dan Tahun Baru. Tetapi sebenarnya saya kira itu hanya semacam dalih bagi kelompok yang saling berkepentingan di situ, karena
kelihatan kubu dari Yahya Stakuf menginginkan itu dipercepat, sementara kubunya Said Agil Siraj yang untuk 3 periode. Nah, ini kita perlu catat itu menginginkan itu diundur gitu sampai akhir tahun baru lah setelah PPKM level 3 berubah. Statusnya diturunkan lagi ya, karena memang tergantung nanti bagaimana level PPKM itu, karena ini Natal dan Tahun Baru diperkirakan akan ada terjadi lonjakan kasus COVID dan sekarang kan ada varian baru dari Afrika Selatan. Kalau kita perlu disclaimer nih Mbak Agi, kalau kita ngomongin bahwa bahayanya peningkatan COVID di Natal dan Tahun Baru itu, kita bukan mau memberikan justifikasi supaya ada yang bisa jualan PCR lagi, ada jualan vaksin, bukan. Tapi kita mengingatkan serius bahwa persoalan kita nggak ada urusannya dengan bisnis itu, dan kita mengecam adanya skandal PCR gate maupun vaksin. Bagi kita penting mengingatkan pada publik memang ada yang serius soal COVID ini, karena banyak, bukan hanya kita, teman-teman kita, orang seputar lingkungan kita sendiri yang menganggap ini konspirasi kan gitu. Iya, betul. Ini soal kewaspadaan ya Mas Hersu ya. Karena memang Omikron ini sudah dan kabarnya mulai hari ini ya. Kemarin Pak Luhut mengatakan bahwa ada 14 negara atau 13 negara ya yang tidak bisa masuk lagi ke Indonesia begitu, diperketat. Dan kemudian kebanyakan adalah dari Afrika ya, dan kita sendiri juga sudah tahu kemarin Menkes juga mengatakan bahwa di Australia dan di Hong Kong itu sudah masuk varian baru tersebut, sehingga kalau melihat menengok pada bulan Februari dan Maret tahun 2020 itu kan kita agak terlambat ya ketika itu masuk ke Singapura, kemudian Malaysia kita masih menganggap enteng, dan sekarang ini kalau di Australia kan betul-betul sudah jaraknya sangat dekat gitu. Dan kemudian kalau Hong Kong memang kita perjalanan masyarakat kita sendiri ke Hong Kong dan dari Hong Kong ke sini begitu memang kan banyak, termasuk wilayah yang keluar masuknya ke Indonesia itu banyak gitu. Memang kita harus waspada Mas Hersu. Ya, jadi ini disclaimer jangan sampai kemudian ini dijadikan justifikasi untuk jualan PCR, jualan vaksin. Oke, kita balik ke topik tadi ya, Mbak. Kenapa sih NU ini diperebutkan sangat serius? Tadi kan kita bicara tadi, memang mereka satu jumlahnya sangat besar. Sebenarnya kan ormas Islam di Indonesia itu yang sangat besar jumlahnya 2, NU dan Muhammadiyah. Cuman kan karakteristik Muhammadiyah itu berbeda dengan NU. Kenapa? Karena NU itu kan ada konsep kalau di NU yang disebut ta'alim muta'alim. Nah, ta'alim muta'alim ini adalah ketaatan kepada para kiainya gitu ya, apalagi kalau disebut kiai khos gitu. Jadi mereka selalu menyebut sami'na wa ta'na ketika mereka memilih satu figur. Itu masih cukup kuat, meskipun saya tahu di kalangan generasi muda NU itu hal-hal semacam ini sebenarnya sudah mulai tidak jalan lagi. Tapi di kalangan NU di pedesaan gitu, konsep ta'alim muta'alim, ketaatan pada para kiai ini masih sangat tinggi. Dan kalau Anda lihat kan mengapa kemudian, coba Anda perhatikan, tiba-tiba saja mendadak sekarang ini banyak sekali orang yang kita nggak tahu jelas hubungannya apa, tiba-tiba menggunakan nama Gus. Gitu kan. Nah, dan konyolnya wartawan kita, sorry tuh saya mesti bilang, yang nggak mau ngecek lebih dulu itu, dia dengan gampang saja menyebut orang itu namanya Gus gitu ya. Dan padahal ini kan sebenarnya soal ini justifikasi, dan kemudian persoalan ini lebih pada nuansanya politik, karena orang kemudian kalau menggunakan nama Gus itu seolah-olah dia mendapat otoritas di kalangan NU. Nah, ini please teman-teman media, jangan gampang-gampang lah menyebut nama orang itu Gus, enggak. Karena Gus ini kan sebenarnya nama panggilan kehormatan untuk anak-anak kiai gitu, yang juga jelas gitu. Itu kalau di Sunda mungkin Aden gitu ya. Nah, saya khawatir banyak orang yang sebenarnya tidak layak menyandang nama Gus, itu kalau orang Jawa nyebutnya Gembagus gitu. Pesok gantengan kan gitu. Ini jangan sampai nama ini jadi mengalami inflasi, Mbak, kalau turun harganya itu inflasi, harganya naik ya, deflasi ya atau deflasi. Artinya berarti kalau Pak Erick Thohir tidak bisa kita panggil Gus Erick atau Gus Thohir ya? Nggak bisa sembarangan, walaupun dia sudah ikut pembaretan di
di Banser ya. Nanti kita bahas soal nggak boleh. Tapi kita kembali lagi tadi betapa dengan cara begini kan mobilisasi di kalangan NU itu relatif mudah gitu dibanding karena mereka relatif solid lah di bawah kepemimpinan Kiai dibandingkan Muhammadiyah. Anda lihat kan Muhammadiyah dulu punya PAN gitu, itu partainya ya nggak segede organisasi Muhammadiyah, tapi PKB itu beda sekali karena Anda lihat apalagi PKB khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kan betul-betul solid karena peran Kiai di dua kawasan ini Kiai NU itu sangat kuat gitu, ada banyak Kiai host yang disebut. Nah beda lagi dengan NU yang di Jakarta misalnya gitu dan di luar Jawa itu kan relatif tidak seperti itu, dan afiliasi partainya juga tidak ke PKB kalau di luar Jawa, terutama Jakarta banyak yang P3 gitu ya. Iya betul. Nah ini betul. Dengan background ini saya kira kita bisa memahami mengapa kemudian terjadi tarik menarik kepentingan yang sangat besar di NU. Karena itu saya kira pasti dua kubu ini baik kubu Kiai Stakuf maupun kubunya SAS ini sudah juga melakukan lobby politik keluar gitu. Nah karena tadi latar belakangnya tadi Mbak, jumlahnya besar, peran NU-nya sangat kuat di situ, dan kemudian ada semacam sikap, saya nggak mau nyebut taklid tapi lebih pada samina wa ta'na gitu ya. Konsep saya dengar saya laksanakan dari para jamaahnya ini kan membuat NU ini sangat seksi gitu ya. Nah, tapi tarik menariknya kuat, jadi kita bisa melihat kan kemudian isunya mereka dibungkus macam-macam, ada yang satu soal regenerasi gitu, ada yang satu ingin para kiai sepuh masih menginginkan SAS dan sebagainya, tapi semua sebenarnya ujung-ujungnya ini kita mesti fair, ini kaitannya dengan kepentingan politik 2024. Iya, tadi Mas Hersu mengatakan bahwa ini kiai-kiai host gitu yang memiliki pengaruh besar. Yang saya baca itu Mas Hersu, Kiai Haji Miftahul Ahyar yang sekarang menjadi Rois Am PLT di PBNU mengendaki agar muktamar ke-34 ini dilaksanakan tanggal 17 Desember. Jadi ditarik nih dari sedianya tanggal 23 sampai 25 Desember menjadi tanggal 17, dan itu juga disetujui oleh Gus Ipul yang kata orang-orang NU dia menjadi tim ses dari Yahya Stakuf gitu. Nah, sementara ada pertemuan lagi dari 9 kiai sepuh dari berbagai daerah di Indonesia yang mengendaki agar dimundurkan menjadi 31 Januari, dan kebanyakan yang menginginkan 31 Januari ini adalah dari kubu dari Kiai Syahid Agil Sirot gitu. Wah, ini kan pertarungan antara atau perbedaan pendapat begitu ya, bisa dikatakan antara dua kubu atau dua pihak kiai begitu. Sementara juga dari Miftahul Ahyar dituduh bahwa dia tidak bisa gitu, dia menandatangani perintah gitu, dia memerintahkan agar dimajukan tanggal 17 karena seharusnya katanya ada 4 tanda tangan, di antaranya adalah dari Ketua Umum PBNU dan Sekjen PBNU yang ketika diajak rapat oleh Rois Am itu dia tidak hadir begitu. Ini gimana Mas Hersu melihatnya nih? Iya, ini juga akan sangat menarik ya, karena apa? Karena bagaimanapun sebenarnya secara hierarki, meskipun kalau pengurus harian itu PBNU ya, Syuriahnya ya, Tanfiziyah dan Suriah, ini kan ada Tanfiziyah dan Suriah. Nah, satu ini adalah semacam Dewan Syuronya gitu, di atasnya disebut Rois Am itu, dan kemudian Tanfiziyahnya itu ketua umum gitu. Dan biasanya secara hierarki ini memang Rois Am ini lebih pada simbol gitu ya, karena tadi kembali lagi kepada NU yang disebut bahwa posisi seorang kiai itu sangat dihormati gitu. Tetapi dalam prakteknya sebenarnya ya harian yang melaksanakan ketua PBNU, dan ini tarik menarik semacam ini menjadi sangat menarik, menjadi ujian juga bagi PBNU karena apakah kemudian karena kepentingan politik yang berbeda, saya tidak tahu dalam posisi seperti apa Kiai Miftahul Ahyar, apakah dia sebenarnya polos-polos saja tidak melihat dari sisi kepentingan politik, kemudian karena dia masuk dalam satu tarik menarik antara dua kubu kepentingan politik, apakah kemudian ini bisa diabaikan? Ini juga menjadi presiden yang sangat menarik. Tetapi NU sejak awal
sebenarnya hal-hal semacam ini kental kok, tarik menarik ini. Anda itu sejak Orde Baru semacam itu karena terutama pada waktu zaman Abdurrahman Wahid misalnya, dan kita ingat ada kasus mufarakohnya Kiai Asad Samsul Arifin dari situ Bondo, dari situ Bondo ya, kemudian dari situlah kemudian muncul gerakan kembali ke khitah 1926. Jadi enggak mengagetkan. Jadi kalau ada politisasi di NU itu tadi itu latar belakangnya seperti itu. Karena masanya sangat besar dan mereka relatif, saya menyebutnya relatif solid dibandingkan organisasi seperti Muhammadiyah. Nah, dalam konteks itu saya kira nanti kita tunggu saja persoal bagaimana nih tarik menarik dua kubu di PBNU itu. Yang menarik itu saya kira tadi kan Anda udah singgung-singgung soal Pak Erick Thohir ya, yang sudah ikut pembaretan Banser. Hebat loh, ya. Semangatnya luar biasa itu. Iya ya, foto-fotonya ini menarik nih, foto-fotonya ya, dilihat nih Pak Erick sampai merangkak gitu ya, dia juga jalan jongkok gitu. Nah, saya agak khawatir kalau Pak Erick ikut-ikutan ini nih, ikut-ikutan main debus ini, ikut kekebalan ini. Saya nggak tahu, jangan-jangan Pak Erick juga diisi nih. Iya. Ini betul nih kalau Pak Erick sampai kemudian ikut uji coba kekebalan tubuh dan juga main api. Tapi saya nggak ada ya, ini di foto-foto ini nggak ada ya Pak Erick gitu ya Mbak Egi ya? Iya nggak ada. Tapi Pak Erick tidak melakukan, tapi sepertinya katanya kan ada 90 anggota ini yang ikut di Klatsar ya. Dan sepertinya mungkin biasalah kalau di acara-acara di Klatsar oleh sebuah organisasi, kemudian ada anggota-anggota senior yang dia terus kemudian memperagakan begitu ya. Nah, di situ ada seperti kayak kekebalan, terus kemudian juga menginjak bara, itu biasalah. Dan di Banser itu memang itu sepertinya sebagai salah satu apa namanya Mas Heru, keahlian atau kebisaan atau apa ya? Ya, itu kanuragan ya kalau mereka kan ilmu kanuragan mungkin ya. Kanuragan, dan itu saya kira menjadi salah satu daya tarik gitu ya orang untuk bergabung Banser NU. Kan banyak sekali orang yang karena kebesaran, kesolidan dari Banser itu kan kemudian merapat ke NU, ke Banser. Misalnya dulu Anda ingat Abu Janda ya, kontroversi dia menyebut dirinya sebagai anggota Banser dan sebagainya, tapi sempat tidak diakui oleh Banser, walaupun foto-foto dia mengenakan Banser, foto-foto video dia hadir acara Banser itu cukup banyak. Dia tidak hanya hadir Mas Hersu, ada rekamannya tuh yang disebarkan, dia memberikan pelatihan di sebuah kelas. Nah, dalam kasus ini saya lihat ini harus kita mesti ngomong jujur bahwa langkah Pak Erick ini langkah politis, dan dibandingkan dengan kompetitor lain yang mencoba mendekati NU, kelihatannya Pak Erick udah maju 2 langkah nih, Mbak. 2-3 langkah di depan. Kenapa menyebut dia maju 2-3 langkah di depan? Karena kita ingat kan sebelumnya ada juga pengurus Banser NU yang sudah dijadikan komisaris di BUMN, dan nggak tanggung-tanggung juga Pak Said Agil Siraj jadi komisaris di KAI. Sekarang dia menjadi menjadi anggota kehormatan Banser, dan tidak hanya simbolis kan gitu. Saya nggak tahu, saya yakin sudah ada banyak menteri atau ada beberapa menteri yang sudah juga jadi anggota kehormatan Banser. Tapi beda, Pak Erick ikut pembaretan kan gitu ya. Iya, betul. Ya, pembaretan ini sebenarnya tradisi di militer ya, terutama kalau yang paling fenomenal tentu saja yang ketika anggota Kopassus mendapatkan pembaretan. Betul. Infanteri misalnya di infanteri juga kita ada pembaretan. Saya tidak tahu apakah latihan di Banser ini juga sekeras pasukan-pasukan khusus di TNI AD atau tidak. Tetapi kalau lihat Pak Erick, wah fotonya tadi ya cukup serius ini. Nah, dari situ artinya Pak Erick udah bisa mengklaim, gua bukan sekedar simbolis loh sebagai anggota Banser, gua ikut prosesnya semua gitu. Iya. Itu saya jadi ingat, sepertinya foto Pak Erick bisa disandingkan dengan foto Pak Gatot Nurmantio tuh yang ikut pembaretan di Kopassus dulu. Wah, dia akan ikut semuanya itu, dan masih terlihat dengan ada foto bertelanjang dadanya juga ya, beliau itu ikut. Nah, Pak Erick glosor gitulah istilahnya. Pak Erick tapi nggak ada yang bertelanjang dada, fotonya nggak ada ya? Tidak ada, tapi glosornya ada. Yang dia merayap. Glosor itu apa sih? Kalau itu glosor bahasa Jawa. Iya, apa ya?
Merangkak dia. Merangkak gitu. Ya, Seru sekali itu saya membayangkan itu ya, ya. Mas Elsu. Jadi ini serius, Pak Erik di situ serius, dan kita juga melihat langkah Pak Erik ini cukup serius kelihatannya untuk kita sudah nggak perlu diperdebatkan lagi, ini pasti agenda 2024 ya. Meskipun Pak Erik waktu itu sebenarnya bolak-balik dia menyatakan bahwa dia tidak bisa punya ambisi politik, dia juga bahkan ketika dia masuk ke kabinet juga dipaksa, bahkan katanya dia sempat menangis ketika dipaksa menjadi Menteri BUMN. Benar tuh ya Mbak Agi ya? Iya, yang kita tahu dia dipaksa menjadi sebelum itu dia dipaksa dalam tanda kutip menjadi ketua tim ses ya sebelum menjadi Menteri BUMN. Nah, sebagai ketua tim ses ini sepertinya kita juga melihat ketika di panggung dia wajahnya seperti melamun, seperti merenung, kan ada foto-foto yang seperti itu ya. Dan itu dia sendiri juga mengatakan bahwa ya sesudah ini saya hanya akan ikut ke dalam tim ses, ini sebenarnya bukan jalur saya, ini jalur politik ini gitu, karena dia seumur-umur jadi pengusaha gitu ya. Tapi rupanya memang itu politik adalah candu mungkin ya, karena banyak orang yang politik tidak, atau kekuasaan, Mbak? Kekuasaan lah, kekuasaan lewat politik itu ya. Tapi dia sepertinya menikmati berbagai macam politik, walaupun dia diserang dari sana sini ya Mas Hersu ya. Kan saat ini kan banyak sekali yang menyerang dia, tapi dia sepertinya ya kalau kita lihat sudah seperti ada tim ses lah sudah terbentuk. Seperti kemarin kalau tidak salah Puyono ya, Arief Puyono dari politisi juga dari Gerindra mengatakan bahwa sudah ada tim sesnya ini untuk Pak Erik ini, yaitu dia menyebutkan 2 posisi menteri sebagai tim sesnya gitu. Kalau seandainya itu betul, apa yang dikatakan itu, artinya memang dia niat gitu, memang dia memang menginginkan itu begitu, dan kita juga melihat memang berbagai apa yang dilakukan oleh Pak Erik, terutama terkonfirmasi pada kemarin pada hari Minggu ketika dia di pembaretan atau baretisasi begitu ya. Itu memang upaya keras itu, karena tidak hanya sekedar upaya di balik layar, tapi memperlihatkan memang upaya fisik begitu. Kalau pembaretan kan betul-betul dia melakukan upaya fisik dan kemudian dia bersedia melakukan itu. Ya, dan kemarin kita juga tahu misalnya heboh soal foto-foto dia di sejumlah ATM gitu ya, ATM BUMN, foto-fotonya dengan tagline akhlak gitu. Meskipun dia membantah bahwa itu upaya kampanye, ya kita sama-sama tahu lah gitu ya. Kemudian juga dan webinar Mas Hersu, berbagai webinar juga, diskusi-diskusi juga dengan tema Islami begitu ya, dengan tema akhlak itu tadi. Tampaknya dan sebelumnya itu jarang sekali dilakukan oleh Pak Erik begitu, tapi akhir-akhir ini dia masuk ke wilayah itu. Dia juga rajin sekarang bertandang ke pesantren-pesantren ya, bertemu dengan kiai-kiai begitu. Kampus-kampus. Dan kita tahu itu juga. Ya? Iya, betul. Dan itu dulu juga dilakukan oleh Pak Muldoko misalnya, oleh Pak Wiranto misalnya, walaupun akhirnya tidak jadi begitu, tapi artinya masuk ke wilayah itu dan kebanyakan memang ke kiai-kiai NU juga begitu. Ya. Nah, ini kan sebenarnya ya, kalau kita yang belajar komunikasi politik kita tahu ini ada satu teori yang juga kebetulan dipopulerkan oleh seorang wartawan di Amerika, Sidney Blumenthal namanya wartawan itu, dan itu muncul pada saat Presiden Jimmy Carter di Amerika yang disebut sama permanent campaign. Permanent campaign itu sebenarnya teorinya satu, dia memanfaatkan posisinya selama dia menjabat untuk terus-menerus melakukan kampanye. Jadi dari mana sih permanent campaign ini diadopsi dari kampanye-kampanye produk-produk sabun yang disebut perpetual campaign, kampanye terus-menerus. Dan sebenarnya itu yang dilakukan oleh Erick Thohir dengan memanfaatkan posisi dia gitu. Itu soal saya tidak mau masuk wilayah itu sah tidak, halal atau tidak, kontroversial atau tidak, tapi itulah faktanya yang terjadi gitu ya. Dan itulah kelebihannya ketika seseorang sedang menjabat, dia bisa memanfaatkan posisinya, menggerakkan sumber daya yang ada dan juga memanfaatkan spotlight media, kan gitu. Makanya kita juga bicara ini seperti Gubernur Anies Baswedan ini misalnya, kita sebut ini orang terlampau menurut saya agak naif, dia tidak terlalu kapitalisasi posisinya, rada malu-malu dia melakukan untuk menggunakan kampanye jabatannya. Padahal sebenarnya itu sah-sah saja selama dibungkus
dan program-programnya itu memang sangat bermanfaat buat rakyat banyak gitu. It's okay gitu sebenarnya. Jadi artinya bukan hanya sekedar bahwa lu berkampanye, tapi sebenarnya nggak ada kinerja lu. Ini yang harus kan misalnya dia sekarang membangun trotoar-trotoar yang bagus, sekarang membangun stadium internasional dan sebagainya. Itu sebenarnya menurut saya sah untuk dikapitalisasi gitu. Nah kalau Pak Erik, kita masih bisa pertanyakan gitu, apa korelasinya dengan foto-foto di ATM gitu? Bagaimana kinerja BUMN-nya sekarang babak belur kan gitu? Tapi dengan kondisi seperti itu saja, Erick Thohir masih melakukan itu gitu. Jadi menurut saya ini timnya Pak Anies terlalu naif ini menurut saya dengan malu-malu melakukan situasi semacam ini. Karena kalau teorinya dari marketing politik, ya selama Anda menjabat punya jabatan, harus Anda manfaatkan. Jadi kalau kita lihat sekarang nggak usah menduga-duga Mbak Agi, dengan fakta-fakta ini kita sudah tahu track yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir mau kemana tahun 2024. Tinggal pertanyaannya kan dia mau diusung dari partai mana dan kemudian pasangannya dengan siapa, apakah dia menghendaki posisi nomor 1 atau nomor 2, itu kan PR berikutnya gitu ya. Jadi kita melihat dari sini sebenarnya sudah kelihatan. Kita nggak perlu masuk setuju atau tidak setuju, biarkan pemirsa yang menentukan apa Anda setuju atau tidak setuju dengan pilihannya Pak Erick Thohir. Tapi kita hanya sebagai media membantu untuk memahami, ini loh fakta-faktanya semacam ini, teorinya juga semacam ini, langkah-langkahnya semacam ini. Jadi kan kita lihat sekarang siapa yang paling kenceng? Ganjar, Erick. Ini yang paling, kalau dalam soal kampanye dia larinya udah kenceng gitu ya. Ada Puan, walaupun Puan setiap kali muncul selalu dibully gitu ya. Ini saya kira koreksi saya terhadap timnya perlu cari pola-pola baru dalam kampanye yang kemarin disebut oleh Fadlizon, perlu belajar pencitraan 4.0. Ya, Pak Erick ini medianya banyak sekali, Mas Ersu. Ada ribuan BUMN dan kalau seandainya BUMD juga bisa dia masuki, begitu kan, bisa banyak sekali. Karena kalau kita lihat dari webinar yang diselenggarakan, begitu ya, itu kan di situ ya entah dengan maksud apa, begitu ya, tujuannya apakah memang untuk mencerdaskan dan sebagainya. Tapi artinya itu kan memang salah satu cara lah untuk mempopulerkan, karena di situ dari BUMN yang menjadi sponsor, dan itu sah-sah saja karena menterinya mereka, begitu kan. Kita lihat di webinar itu berderet tuh BUMN, logo dari BUMN yang kalau Pak Erick punya acara begitu kan. Iya. Kalau BUMD kan di wilayahnya gubernur, Pak. Kalau BUMD mungkin beliau tidak masuk, tapi kalau di daerah ya, betul. Kita mesti ingatkan juga sama timnya Pak Erick ya, karena gini, antara kemasan produk, antara kemasan dengan produk itu harus nyambung ya, kalau dalam teori marketing begitu ya. Kalau tidak seindah warna aslinya, itu nanti pembeli yang tertarik membeli Anda kecewa. Ini kan Anda memanfaatkan posisi Anda sebagai BUMN, Anda harus benerin dulu BUMN-nya bagus gitu, karena kalau enggak Pak Erick gampang diserang gitu kan. Dengan sekarang BUMN minta penambahan modal negara, BUMN utangnya menggunung, banyak aset-aset BUMN yang mau dijual. Saya kira orang gampang banget nih mendowngrade Erick Thohir nih. Ini kita bukan mau ngasih masukan, tapi cuma mengingatkan saja. Tapi kan bagaimana tim media bekerja juga, Mas Ersu. Kita lihat bagaimana Pak Jokowi begitu kan. Beliau dulu mengatakan bahwa tidak akan ada hutang. Apa itu hutang? Kita punya semuanya potensi, kita punya sumber daya. Uangnya ada. Tinggal kita mau kerja atau tidak. Tapi kenyataannya sekarang hutang kita sudah 6.000 lebih, dan itu orang tetap mencintai dia begitu. Ini kan bagaimana tim media itu bekerja begitu. Pak Erick mungkin juga seperti itu, karena ada kawan Erick Thohir, ya Pak Erick Thohir ini punya Mahaka Group ya, Mahaka Media ya, Mahaka Media, ada Wika, ada radio, ada radionya banyak sekali tuh. Ya. Oke. Tapi jadi satu hal dari beberapa fakta tadi kita bisa menyimpulkan bahwa memang kampanye Pilpres sudah dimulai dari sekarang, dan yang kita lihat sekarang NU sudah mulai diperebutkan. Saya kira itu, Mbak Agi. Iya, betul Mas Ersu, dan
kita sebagai media begitu seperti kata tadi Mas Hersu agar lebih bisa lebih mengulik begitu ya, mencari data-data background, histori di masa lalu dan sebagainya dalam mengemas pemberitaan, begitu juga masyarakat begitu supaya tahu ini kenapa menteri saya. Nah, mungkin masyarakat juga bertanya sih Mas Hersu, netizen saya baca juga. Jadi kapan ngurusin BUMN-nya begitu kan? Dan kemudian kemarin ketika ada PCR gate yang demikian besar begitu, agak lambat Pak Erick Thohir itu memberikan tanggapannya. Tapi ketika soal kasus toilet begitu dia demikian sigap gitu. Karena memang mengikuti pola-pola itu begitu ya, bahwa popularitas dibangun dari toilet gitu, salah satunya kan itu karena itu kebutuhan masyarakat kecil begitu kan, padahal PCR juga kebutuhan semua begitu ya, walaupun mungkin orang melihat oh PCR kebutuhan menengah ke atas karena itu diberlakukan di bandara, di tempat-tempat tertentu begitu, sementara toilet ini kebutuhan masyarakat. Ya, kalau toilet itu kebutuhan masyarakat kecil itu buat mereka yang tidak punya toilet, sebenarnya bukan yang di SPBU. Kalau di situ justru ada pekerja yang butuh pekerjaan dengan menjadi pekerja toilet, gitu kan sebenarnya. Nah, ini kan ada berapa ribu itu Mas Hersu tuh? Jadinya pekerja toilet itu yang dengan digratiskan, kita nggak tahu apakah dia masih bekerja di situ ataukah dia kemudian penghasilannya dipangkas, kita kan nggak tahu. Iya. Oke, tapi saya kira penting, saya kira FNN selalu mengingatkan bahwa mulai sekarang cerdaslah dalam memilih para pemimpin, jangan hanya berdasarkan popularitas, tapi juga persoalan soal kredibilitasnya, soal intelektualitasnya, soal rekam jejaknya ini penting untuk dipahami. Cuman pasti publik akan bilang, tapi bagaimana nanti kita milih kalau pilihannya cuma 2, gitu, kita dipaksa memilih karena presidensial threshold 20%, kita dipaksa seperti tahun 2019 memilih antara Prabowo dan Jokowi. Nggak suka Prabowo, pilihlah Jokowi, tidak suka Jokowi, pilihlah Prabowo. Nah, ternyata tiba-tiba begitu salah satunya milih satu ikut bergabung, yang nggak lama ikut bergabung. Iya. Inilah dilema. Tapi memang kalau kayak Pak Erick Thohir ini, Mas Hersu, saya rasa begitu juga dengan yang lain-lainnya ya. Dia mungkin juga melihat track record yang lain ya. Kalau seandainya pun tidak jadi, taruhlah seperti Pak Wiranto begitu. Dia tidak jadi pun, tapi karena dia dianggap punya pengaruh, punya suara, dia punya konstituen, kemudian akan selalu masuk ke dalam kabinet gitu. Kalau seandainya pun tidak, ya paling tidak Watimres lah. Jadi tetap aja di atas begitu. Apalagi Pak Erick Thohir ini kan penting sekali dia untuk selalu di atas untuk ya kalau pebisnis itu kan kita melihat mereka kalau seandainya dia tidak punya cantelan di kekuasaan ya bahaya untuk bisnisnya begitu. Oke. Saya kira itu saja perbincangan kita kali ini ya Mbak Agi. Satu kata kuncinya adalah cerdaslah dalam memilih pemimpin, jangan hanya melihat dari popularitas yang sebenarnya itu bisa difabrikasi ya sebenarnya ada tuh kredibilitas tuh. Oke, Mbak Agi, kita mesti ingin mengakhiri perbincangan kita kali ini. Saya Hersu Arif dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat memulai pekan ini dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.